lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you thought I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Shalom. Ya. Selamat datang dalam rumah Tuhan, dalam gereja kita, keluarga besar GBK Tarisu. Dan kita percaya buat kemurahan yang sudah diberikan untuk setiap kita. Mari siapkan dalam ibadah raya ini hati yang terbaik, bejana yang baik, untuk Tuhan memberkati untuk setiap kita. Dan saya percaya dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, Tuhan akan puaskan saat ini. Tundukkan kepala kita boleh bersyukur dalam hadirat Tuhan. Dan nyatakan kuasa kemuliaan nama Tuhan. Dengan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, kesetiaan-Mu ya Bapa sungguh nyata dalam hidupku. Ku kan bersyukur, ku bersyukur ya Aba, ku bersyukur sebab Kau baik, kasih dan setiamu yang ada dalam hidupku. Ku naikkan sembah, ku naikkan pujian bagimu, bagi Allahku selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Biar hatiku kan bersyukur dalam kasih karunia. Pujian dan sembah kami hanya bagi alam semesta. Mari sama-sama nyatakan, lukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkuasa, dulu
dengan segenap hati kita nyatakan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi dengan segala syukur kita katakan, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar percaya nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layaklah Kau dipuji dan disembah. Dialah segala yang bernafas dan semua keluarga besar GBI Katariso menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Dengan segenap hati kita bawa penyembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dari dalam dan dasar hati kita. Ayo semuanya coba Tuhan, apa-apa Tuhan kan menyembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji disembah selama-lamanya. Biar tubuh roh dan jiwaku membawa penyembahan dan syukurku bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sidara mata kaya narama baba baramas, sidara makaya nata kalara baba seda. Oh seda, ani badaka sabata karama nama sege, ani narama baba sidara malarama mo se. Sidara makaya natu alarama baba se. Sidakaya nata lai mana makasapat terminal. Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, ditinggikan atas segalanya. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, yang berkuasa atas segalanya. Pujian dan syukur ku bawa dalam hadirat-Mu.
bersyukur buat karyamu. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan kami saat ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau sebab kebaikan-Mu yang besar yang Kau curahkan dalam hidup kami. Ku percaya tangan kemuliaan-Mu yang terindah membawa damai sejahtera dan kuasa-Mu yang ajaib yang mengalir dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, layaklah kami, layakkan kami untuk datang dalam rumah-Mu menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan setiap hati, tubuh, roh dan jiwa kami untuk layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, di situ kuasa kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kami akan membawa pembebasan dan kemenangan. Kesembuhan terjadi, kemerdekaan terjadi, jalan keluar terjadi. Karena Allah yang berkuasa dan berotoritas penuh dan berdaulat atas hidup kami. Inilah hidup kami yang kami persembahkan dalam altar-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya dan siap memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan antusias katakan amin. Amin, 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 amin. Sekali lagi katakan shalom. Berikan jabat tangan yang terindah. Tuhan memberkati engkau. Ya cuma satu orang, tapi 2, 3 orang, 5 orang juga boleh. Dengan sukacitamu, dengan impartasikan kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas daripada segala pergumulan. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang setia dalam hidup kita. Walau gunung yang kita hadapi tidak berpindah, tetapi percayalah bahwa ada Tuhan yang setia. Dan iman kita akan berkata, aku tetap percaya. Itu yang Tuhan mau. Katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Sama katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada
kesetiaan Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Yang beri kemuliaan Allah, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bertepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, mari bersukacita di dalam Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat duduk dengan imanmu. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bergantilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, dengan penuh sukacita. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, come on, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempatku. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kau Allahku yang dahsyat dan luar biasa selama-lamanya, sebab Engkau Allah ajaib Tuhan untuk selama-lamanya. Percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan lebih
Raja mulia. Sama-sama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Yes, kerajaan atasku hanya Kau layak, hanya Kau yang layak diberikan. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan, Agung yang perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia selama-lamanya. Kau Allah yang ajaib dan setia. Ku percaya ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari jemaat nyatakan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Kau Allah yang ajaib selama-lamanya. Percaya bahwa keajaiban-Mu selalu ada dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, maka kuatlah hidup kami, roh kami di dalam bersekutu dengan Engkau. Dengan sayap-Mu ku terbang tinggi, Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
Haleluya, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan bakar kami Tuhan dengan roh-Mu. Biar kami tetap on fire di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan hadirat-Mu yang kami tunggu-tunggu. Dan Kau hadir Tuhan di tempat ini. Dan Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan biar pujian penyembahan kami sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang buat kami semua yang boleh melayani. Biarlah ini Tuhan pelayanan kami persembahkan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, beri kami kesempatan Tuhan untuk mendengar dan melakukannya dan menyimpannya dalam hati. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan berkati setiap kami yang hadir sekali lagi, urapan-Mu Tuhan tak terbatas. Kami percaya urapan-Mu akan menjamah setiap kami. Yang sakit hari ini Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan lepaskan. Kami percaya ada kemenangan pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan buat kesempatan pagi ini. Saya bisa melayani Tuhan, ya, diberi kesempatan oleh Bapak Gembala. Saya percaya sesuatu hal yang baru bagi saya. Dan baru pertama kali saya juga khotbah di tempat ini. Dan terima kasih buat Bu Gembala juga, terima kasih. Dan buat juga semua teman-teman jajaran pengurus. Saya yakin saya diberi kesempatan hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Tadi saya betapa menikmati pujian. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa merasakan pujian, kita sungguh-sungguh melakukannya. Jadi saya tadi memperhatikan juga dan saya melihat ini kesempatan kalian untuk berekspresi. Ya, buat Bapak Ibu, kalau kita mau menyembah Tuhan, sungguh-sungguh aja. Mau lompat-lompat, jingkrak-jingkrak silakan. Karena kenapa? Kita lakukan untuk Tuhan, amin. Karena saya percaya hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini, itu semua karena Tuhan, amin ya, sepakat ya. Dan saya percaya hari ini ada Tuhan mau buat mujizat buat kita. Saya yakin Tuhan hadir di tempat ini. Nah Bapak Ibu mesti merasakan, karena gini, hubungan intim kita sama Tuhan, itu menandakan kita peka dengan Tuhan. Makanya kita harus cari keintiman sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya dipercaya oleh Bapak Gembala ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini saya berikan tema roh yang menyala-nyala. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki roh yang menyala-nyala? Tuhan mau kita menyala-nyala, itu yang terpenting. Karena kenapa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Saya tahu dunia ini penuh dengan kegelapan dan kita harus menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan melihat nyala kita itu harus dilihat orang. Dan orang lain harus melihat nyala kita, jangan kita redup. Dan saya percaya kita di sini akan menjadi terang, amin. Bahkan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita harus menyala, jangan kita sama dengan dunia. Saya tahu orang dunia itu wow, bisa mempengaruhi kita. Tapi kita jangan terpengaruh ya Bapak Ibu ya. Saya yakin di dunia marketplace, di lingkungan kita itu banyak bisa mempengaruhi kita jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya roh yang menyala-nyala udah Tuhan siapkan buat kita. Itu tergantung respon kita. Tuhan sudah kasih roh menyala-nyala, Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Tapi kalau kita nggak mau melakukannya ya sama aja sami mawon ya, jadi percuma. Jadi hari ini yang Tuhan mau bagi kita, yuk kemanapun Tuhan utus kita, biarlah kita menyala-nyala, amin. Jangan hanya menyala-nyala di gereja saja Bapak Ibu Saudara. Saya kurang setuju, di luar harus menyala-nyala. Tadi juga saya puji Tuhan mau datang ke tempat ini, saya benar-benar berjuang untuk Grab. Udah jam 6 saya pesan lama banget. Stres dong saya dong, jujur aja stres. Tapi yang saya alami puji Tuhan, saya sudah berdoa, saya yakin Tuhan kasih yang terbaik. Dan puji Tuhan yang ngejemput Grab saya, itu benar-benar anak Tuhan. Akhirnya sebelum sampai di gereja, saya doakan dia dulu. Jadi dia bekas narkoba Bapak Ibu Saudara. Dia diklaim mungkin bisa penjara seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkarya. Dia boleh bebas selama 3 tahun saja melewati penjara. Nah Bapak Ibu Saudara, dan saya tanya dia, istri pelayanan enggak? Ternyata pelayanan Bapak Ibu Saudara. Sebagai ketua komsel dan juga pimpin pujian. Loh kok anak Tuhan seperti ini ya suaminya? Saya bilang, tapi enggak apa-apa, itu perbaikan Tuhan, jangan takut. Saya yakin, dan akhirnya tadi kita singkat cerita, dia cerita banyak, jadi di mobil itu dia cerita. Saya bilang, wow, bisa dong jadi kesaksian saya nanti kalau butuh Bapak ya, namanya Pak Steven Simanjuntak, orang Batak juga. Wah luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian-kesaksian kita itu akan menjadi anugerah buat kita ya. Bagi orang lain, saya percaya kesaksian hidup kita banyak.
Cuman bagaimana kita mau berikan kesaksian itu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ayo kesempatan bersaksi, makanya di mobil pun pasti dimanapun saya berjalan olahraga, saya akan bersaksi sama Tuhan. Bahkan gak malu-malu, kalau ada yang mau didoain saya doakan di situ. Kenapa? Kita penting, karena makanya perlu menyala-nyala. Kayaknya hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat 11. Nah Bapak Ibu, kita akan baca untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama. Roma 12 ayat 11, ada dia di slide ya. Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan jelas ya, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Nah ini kita harus benar-benar menyala-nyala Bapak Ibu. Karena dunia ini ingin melihat perbedaan kita. Dari firman Tuhan katakan, yang pertama dikatakan janganlah engkau kerajinanmu kendor. Ini suatu pengingat buat kita, jangan kita sampai kendor. Karena kita hidup penuh perjuangan, amin. Saya yakin tantangan banyak, ya pasti semua Bapak Ibu mengalami perjuangan. Namun perjuangan itu menang atau tidak tergantung kita. Apakah kita bergantung dengan Roh Kudus. Nah hari ini yang saya catat adalah Tuhan mau roh kita menyala-nyala, itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Walaupun kelihatan redup, nggak mampu, apalagi saya tinggal di tengah banyak orang muslim. Saya harus menyala-nyala, mau pagi saya mesbah, saya berdoa, saya angkat pujian, pokoknya kencang-kencang bodo amat lah. Tapi menurut saya penting biar mereka mendengar, karena bagaimana mereka bisa mendengar, nah itu yang terpenting. Jadi yang terpenting bagi hidup kita harus memiliki Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Itu yang mau kita lihat dalam diri kita. Jadi kita perlu dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus membuat kita menyala, amin. Dan Roh Kudus membuat kita bergairah. Dan hari ini saya berdiri tempat ini, saya bergairah melayani Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya percaya apa yang bisa saya bagi, saya akan bagi. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus berdampak. Jangan kita sudah lemah nih, wah apalagi saya sempat kena stroke ringan ya. Ya itu menurut orang ya udahlah tamat. Dan menurut saya juga sempat saya menyerah. Tempat saya nggak mau pelayanan lagi. Tapi apa rencana Tuhan? Banyak rencana Tuhan. Sampai rancangan Tuhan, saya baru beberapa hari ini minta ada orang didoakan. Ada yang sakit parah. Saya bilang, wow kok ke saya ya? Saya aja lagi istilahnya anggaplah saya masih butuh pertolongan. Tapi minta didoain. Ya udah akhirnya saya doa secara live. Dan puji Tuhan setelah saya doakan katanya saya dengar, gimana kabarnya? Oh makin membaik Pak, haleluya. Itu satu kebanggaan bagi saya. Karena dengan kondisi saya saat ini saya masih bisa melayani Tuhan. Mungkin dengan hal kecil saja. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini gereja kita sedang membutuhkan banyak para pelayan Tuhan. Yang mau buka hati, yang mau dipakai Tuhan. Nah saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita mau pelayanan kita makin besar. Karena Tuhan udah kasih gereja besar loh. Ini kesempatan yang tidak mudah buat kita. Kita ada di sini karena Tuhan pilih. Kalian punya kemampuan itu karena Tuhan pilih. Amin. Karena Tuhan percayakan talenta-talenta yang luar biasa. Saya yakin di sini banyak talenta. Oh Tuhan saya udah tua. Oh Tuhan gak pandang tua. Oh saya gak ada apa-apa, saya cuma punya satu talenta. Ya mungkin dengan senyum saja. Ya kan kita itu satu talenta. Mungkin muka kita sangar ya. Ada kan Bapak Ibu yang sangar ya. Itu juga talenta loh. Apalagi kalau dia penjaga kolektor. Jadi siapa yang mau kasih kolektor dilototin. Jadi benar-benar itu punya cara, Tuhan punya cara dia ingin pakai orang. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini gereja sangat membutuhkan para pelayan Tuhan yang mau buka hati. Kalau ada orang bilang, aduh malu, saya yakin di sini pun nggak mungkin ada yang malu ya. Saya lihat tadi singer ya, luar biasa. Apalagi tadi WL-nya Bapak, thank you Pak, saya diberkati ya, luar biasa. Udah itu sound sosialnya juga enak. Makanya tadi menikmati, saya angkat tangan memuji Tuhan. Saya mau loncat-loncat, ngeri-ngeri parah, takutnya lebih parah Pak. Saya tetap waspada. Makanya saya berdiri sini juga tetap waspada Bapak Ibu Saudara. Karena sehabis stroke itu kan ya saya tetap mungkin menjaga kondisi. Nah langkah apakah kita yang harus kita lakukan buat hari ini? Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Langkah yang harus kita lakukan agar tetap menyala itu yang Tuhan mau. Yang pertama saya ambil dari firman Tuhan ini. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor. Jadi yang pertama adalah jaga jangan kerajinanmu kendor. Nah bagaimana kita menjaga kerajinan kita nggak kendor? Ya, dengan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi kalau tujuan kita untuk Tuhan, saya percaya kita akan kasih yang terbaik.
Jadi jaga jangan kerajinanmu kendor. Kita pasti udah rajin ya, tapi harus lebih dalam lagi rajin. Pokoknya nggak kenal waktu. Ya saya ingin mencontoh dengan cara teman-teman hari ini. Saya berbagi, saya setiap pagi jam 4 bangun, berdoa dulu, memuji Tuhan, terus saya langsung membagikan sharing. Sharing firman Tuhan saya bagikan ke orang-orang yang dapat. Ya, saya milih-milih juga, tapi biar nggak salah, jangan yang komunitas lingkungan yang saya pilih kan bahaya. Kita anak Tuhan ya, saya kirim. Dan puji Tuhan apa yang saya lakukan banyak juga sama-sama. Jadi teman saya kirim, mereka kirim lagi. Dan puji Tuhan teman-teman saya juga ada yang di Amerika, dia juga menerima gitu. Dan mereka mengirimin lagi teman-teman di sana. Saya bilang puji Tuhan. Walaupun sederhana ini Bapak Ibu ya, ini bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Kita menyala dengan kondisi yang dapat kita lakukan. Saya percaya banyak potensi talenta yang dimiliki kita, cuman kita tidak mau kembangkan. Kita harus kembangkan Bapak Ibu. Jangan saya menyerah dengan saya sakit begini, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya harus berbuat baik sama Tuhan, harus melakukan yang terbaik. Karena saya yakin hidup saya hari ini semua saya dapat berdiri itu karena Tuhan. Betapa saya waktu itu, waduh benar-benar luar biasa, takut banget. Dan udah gak bisa pelayanan lagi. Tuhan inikah upah yang kau berikan? Ternyata Tuhan punya jalan. Ya saya mendapatkan situasi seperti ini, karena ada rencana Tuhan, Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru. Ya, makanya saya bangga dan bersyukur, dan saya waktu itu sempat ketemu dengan Bapak Gembala ya. Dan kita ngomong-ngomong, akhirnya saya mau kita join yuk di Katarijo, dan saya respon. Dan respon saya itu, sebelum saya ke Katarijo, saya sempat melayani penguburan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2 tahun yang lalu, itu hamba-hamba Tuhan gak ada yang bisa melayani. Jadi saya diminta untuk melayani penguburan, penghiburan lah. Jadi setelah itu saya melayani dan puji Tuhan, itu kondisi saya masih fit. Dan setelah tanggal 1 dan bulan Februari saya bergabung dengan GB Katarijo, saya kena stroke ringan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa berdiri itu karena kemurahan Tuhan, amin. Ya jadi Bapak Ibu, ayo, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Seperti tadi saya ketemu dengan orang Grab yang Tuhan kirim, ternyata dia anak Tuhan. Dia ternyata pecandu narkoba, tapi dia boleh menerima, dia bertobat baru bulan apa tuh? Baru 7 bulan. Karena kenapa? Sempat mau diceraikan oleh istrinya. Tapi karena istrinya seorang pelayan, akhirnya tidak cerai. Dan puji Tuhan, dan hari ini tadi dia rindu didoakan. Saya tabung doa ada buat dia. Karena narkoba itu kondisi dia rusak. Bagaimana mau punya anak? Nah saya doakan tadi. Jadi saya punya waktu, yuk saya doakan. Akhirnya saya doakan. Saya percaya Tuhan akan beri keturunan dia. Karena masih baru umurnya 30 lebih. Masih muda. Dan saya percaya rencana Tuhan, kenapa saya dipertemukan dengan dia? Pasti ada maksud Tuhan, amin. Jadi bukan suatu kebetulan Bapak Ibu kita ketemu seseorang. Saya yakin ada rencana Tuhan. Jangan kita, wah ini lagi, jangan. Pasti ada rencana Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Jadi jangan kerajinanmu kendor. Ya semangat melayani Tuhan, apalagi ini gereja makin besar loh Bapak Ibu Saudara. Kita harus semangat, kita butuh banyak yang melayani. Saya percaya rindu siapa yang mau melayani sini. Haleluya. Itu ada yang angkat tangan. Katakan kiri kananmu, kamu melayani juga ya gitu. Ya, harus melayani. Ini gereja udah besar Tuhan kasih. Jadi jangan sampai gereja ini percuma Bapak Ibu ya. Udah besar tapi pelayannya gak ada yang mau. Saya rindu kita melayani yuk, semangat. Karena kenapa? Kita butuh semangat hari ini. Tadi dikatakan adalah roh yang menyala-nyala. Kita tunjukin kalau memang roh kita sudah diperbarui. Saya percaya kesempatan hari ini jangan disia-siakan Bapak Ibu Saudara. Nah, semua yang kita lakukan hanya untuk melayani Tuhan. Dengan segenap hatimu pasti kita lakukan yang terbaik. Jadi kalau kita untuk Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Apalagi kita lakukan buat orang tua kita pasti melakukan yang terbaik. Kita akan mengasihi orang tua kita, ditunjukkan dengan attitude. Kita punya attitude yang baik. Dan hari ini kita mau fokus cari masalah apa yang membuat kita kendor. Saya percaya ada masalah yang membuat kita kendor. Kalau kita masalahnya itu, kita langsung keluar dari masalah itu. Kayak contoh, ada orang punya masalah narkoba, ya harus keluar dari kumpulan itu karena itu kan merusak. Dan itu pesan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang menghalangi rencana Tuhan jangan hidup di hidup kita. Ya, jangan izinkan. Biar masalah itu biarlah berlalu saja. Nah, dikatakan di sini buang kemalasan. Kalau kita malas, nah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, buang kemalasan kita. Apapun itu, karena kesempatan yang ada,
kita mau dipakai Tuhan akan hilang. Kita nggak ada waktu lagi. Saat waktu Tuhan panggil, ini aku Tuhan. Respon dengan baik. Saya percaya Tuhan mau pakai kita kok dengan dahsyat. Kesempatan yang ada tidak terulang 2 kali Bapak Ibu ya. Kalau kesempatan ini kita gunakan baik, pasti kita akan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan mau mempercayakan hal-hal besar bagi kita. Ya, jadi hal-hal besar Tuhan siapkan. Bagaimana mau dipakai dengan perkara kecil aja kita nggak siap. Perkara kecil, kita mulai setia dulu. Makanya kalau saya lihat kayak contoh Diki ya, dia beres-beres. Itu hal kecil Bapak Ibu Saudara. Nanti kita percaya Diki akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Walaupun sederhana di pandangan manusia ya. Tapi ya itu dia tujuannya apa? Untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saya sepakat, tapi tergantung motivasi. Jadi kalau motivasi kita hanya uang, wah itu salah. Jadi hari ini kita berada tepat saat kita bekerja maupun melayani Tuhan. Jangan motivasi yang lain. Motivasi hanya melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang pertama buat kita Bapak Ibu Saudara. Jaga jangan kerajinanmu kendor. Jadi harus jaga karena kita harus mesti berjaga-jaga. Kalau kita nggak berjaga-jaga, jangan-jangan nanti kita salah jalan. Jadi harus jalan yang benar. Saat kita menemukan Tuhan, ayo itu kita jalan dengan benar bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada dunia yang mencoba mempengaruhi kita, jangan Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya kita kuat dulu dalam Tuhan, biar kita bisa menguatkan orang lain. Yang kedua, biar roh kita menyala-nyala adalah, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang firman Tuhan katakan tadi, yang kita perlu jaga roh menyala-nyala, semangat. Nah Bapak Ibu harus semangat ya. Kalau kesemangat kita udah kendor ya percuma deh. Kehidupan ini tidak perlu malas. Kita harus menyala-nyala Bapak Ibu. Kita butuh roh berapi-api. Karena harus dipaksakan. Kalau kita nggak paksakan kita tidak akan pernah maju Bapak Ibu. Saya yakin roh menyala-nyala itu kita kerjasama dengan Tuhan. Tuhan yang mengurapi, kita yang mengekspresikan. Karena saya yakin kerjasama kita dengan Tuhan itu sangat dibutuhkan bagi dunia ini. Jadi peliharalah rohmu tetap menyala dan berkobar. Itu tidak gampang ya, tapi kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Asal tujuan kita benar. Jadi menyala-nyala kayak hari ini banyak pelayanan kita ya. Ada yang melayani, ayo berkobar-kobar menyala. Jangan karena rutinitas, karena ditugasin. Atau karena memang ya hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu saya punya talenta ini untuk melayani. Jadi buat Bapak Ibu bukan itu masalahnya. Yang kita masalahkan adalah biarlah roh kita menyala-nyala karena Tuhan. Dan saya berdiri hari ini juga karena Tuhan. Dan Bapak Ibu hadir di sini sampai pun ada Oma Citra ya, sampai didorong sangat semangatnya berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita yakin apa yang kita lakukan Tuhan akan hargai. Amin. Jadi nggak pernah sia-sia Bapak Ibu. Saya yakin kalian hadir di sini tidak akan pernah sia-sia. Dan percayalah ada suatu berkat Tuhan yang akan menanti buat kita semua. Roh Kudus adalah sumber api pelayanan kita. Jadi kita bukan pakai kekuatan kita ya Bapak Ibu ya. Kayak tadi kita melayani baik juga talenta musik, WL, singer, itu jangan pakai kekuatan kita. Kayak tadi singer ya, wah harus menyala-nyala gitu loh. Karena kenapa? Karena di depan ini akan membakar, WL sama singer itu akan membakar jemaat. Bahkan pemain musik juga bermain dengan indah, itu adalah kasih karunia. Jadi buat jemaat juga dipulihkan lewat pujian. Nah kita harus menjaga biar tidak padam melalui, nah Bapak Ibu Saudara, apa sih yang harus kita lalui biar api kita nggak padam, kita bernyala-nyala terus, yaitu dengan apa? Melalui doa yang pertama. Jadi Bapak Ibu, ayo kalau doa kita nggak sempat langsung pergi, itu salah. Gunakan waktu yang terbaik untuk doa. Kalau saudara kayak seperti saya nih Bapak Ibu ya, saya bangun pagi-pagi, yang pertama saya kejar doa dulu. Pokoknya bangun pagi doa dulu, nah itu yang kita kejar. Kayak kita punya doa, di sini kita punya momen doa ya, doa pagi, doa Zoom, udah itu doa malam, doa hari Rabu ya. Udah itu yang saya belum lakukan DKP, karena saya nunggu momen tepat waktunya. Jadi itulah saya, biar kita tetap berkesinambungan. Jadi biar nggak padam, harus ikut doa. Jadi Bapak Ibu, doa itu sangat penting karena doa adalah napas hidup orang percaya. Saya yakin dengan kalian berdoa sedang mengandalkan Tuhan. Kalian berjaga-jaga dan menyala. Karena itu yang terpenting bagi kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan. Kita mesti sering baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tuntunan bagi kita.
Saya percaya setiap hari berbeda. Amin. Pasti tuntunan Tuhan buat kita berbeda. Tapi percayalah, Tuhan lakukan itu supaya kita bertahap-tahap melangkah dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi rajinlah baca firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu di sini baca firman Tuhan ya. Rajin nggak? Ya, tapi jangan gara-gara Pak Gembala bilang suruh baca, jangan. Tapi hati yang dari hati. Memang Pak Gembala mengingatkan kita. Tapi harus keluar dari hati kita. Setiap hari, ayo berkorban. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Masa kita dikit doang waktu kita mau buang buat Tuhan, kita nggak kasih. Ya beri kesempatan, walaupun sempit Bapak Ibu Saudara. Langsung doa, beri kesempatan kita mengandalkan Tuhan. Itu pesan Tuhan hari ini. Nah, itu yang ketiga adalah persekutuan. Nah, Bapak Ibu, persekutuan ini maksudnya kita ikut komsel enggak? Nah, Bapak Ibu di sini ada yang ikut komsel enggak? Yang tidak ikut komsel siapa? Ada. Pasti banyak yang belum ikut komsel ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ayo ikut komsel yang ada, apalagi komsel kita puji Tuhan. Jangan dari dulu sampai sekarang cuma 3 komsel. Ya, sama kayak Tuhan Yesus Pak, tidak berubah, dulu sama ya, jangan. Nah, saya ingatkan buat teman-teman, ayo kalau kita sudah banyak nih bikin komunitas lagi. Komsel yang keempat, ayo saya yakin itu rencana Tuhan ya buat kita. Masa kita nggak berfungsi? Yang Tuhan mau supaya kita berfungsi ada persekutuan. Nah itu yang bikin roh kita menyala-nyala. Nah di komsel lah kita melayani Tuhan. Saya sekarang kan aktif di komsel Cipondo. Saya komitmen sama Pak Beni. Pak saya akan aktif melayani Pak. Saya percaya dimulai dari komsel dulu. Pertama memang keluarga ya, dari keluarga. Di setiap sore malam mau tidur, saya ibadah dulu sama keluarga. Karena bagi saya itu yang terpenting. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Nah api yang berkobar itu harus kita beri, api berkobar itu memberi kehangatan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan kalau anak-anak camping ya, ada api unggun, nah itu kadangkala teman-teman kita yang mau kehangatan dia akan mendekat dengan api itu. Supaya kehangatan, makanya api yang berkobar itu memberi kehangatan buat diri kita, juga buat orang lain. Amin. Jadi saat kita berkobar, orang melihat kita. Makanya saya tadi ingatkan, ayo saat di depan ini mereka contoh bagaimana berkorbar. Jadi kalau lagu riang kita diem, kayaknya nggak semangat gitu, itu nggak berkobar. Harus menyala-nyala Bapak Ibu ya. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Yang ketiga, terakhir ya, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, jadi kita harus melayani Tuhan. Nah, hari ini yuk Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah punya komitmen di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan? Tadi yang pertama sudah jelas ya. Jaga jangan kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala, dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan minta, layani Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak hitung-hitungan. Ya, jadi kita jangan sampai berhitung sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi hari ini kesempatan melayani. Saya yakin pesan dari Pak Gembala itu pesan dari Tuhan. Amin. Kita harus melayani. Ya, jadi ayo yang mulai nggak melayani harus melayani lebih sungguh lagi. Karena waktunya sudah semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya waktu Tuhan hari ini saat Tuhan minta melayani dia, ayo lakukan. Jangan kalian diam, jangan gak respon. Saya yakin respon kalian itu yang menentukan kalian sama Tuhan. Kita kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Seperti Rasul Paulus memuridkan Timotius untuk melayani Tuhan. Jadi kita berdampak gitu. Kita mempengaruhi orang untuk melayani. Nah kalau kita nggak berdampak gimana pelayanan seperti itu? Kita harus memiliki dampak yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya talenta memuji Tuhan, ayo bergabung dengan WL, Singer. Saya yakin Tuhan ingin pakai saudara dengan dahsyat. Saya percaya. Tapi harus ada kerendahan hati, kita mau dipakai Tuhan. Jangan nanti dulu, jangan Bapak ya. Nah, Tuhan akan menjadikan kita pelopor, ya, menuntun mereka. Kita bangga loh menjadi pelopor, pencetus. Ya, kita harus jadi pelopor, mulai dari kita, jangan orang lain dulu. Jangan mungkin kita lihat Pak Hendy doang ya. Saya yakin dia seorang pelopor. Ya Tuhan bisa pakai dia dan kalian juga bisa dipakai Tuhan. Tergantung kalian mau dipakai apa enggak. Jadi hari ini saya tegaskan untuk melayani. Ayo layanilah Tuhan. Apa yang dapat kamu buat gereja ini? Pasti kalian mau kasih yang terbaik buat Tuhan ya.
Tuhan udah kasih yang terbaik loh, gedung ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, gak ada yang seperti ini. Ini juga izinnya sudah mantap, apalagi kesempatannya luar biasa. Tadi saya naik Grab, memang ada gereja Pak di dalam? Ada. Nanti saya minta dia coba sekali-kali bergabung ke tempat ini. Jadi ajak orang, ayo kita bawa jiwa. Saya yakin apa yang kalian lakukan tidak akan pernah sia-sia. Jiwa itu penting bagi Tuhan, karena Tuhan mau kita selamat semua. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Jadi jadilah pelopor, jangan kita tidak menjadi pelopor. Pelopor itu yang ambil andil gitu Bapak Ibu Saudara. Seperti hari ini saya mengucap syukur, kemarin saya sudah bisa kembali melayani SMP Negeri 10. Saya hadir, tadinya diundang saja, tapi disuruh bawa sharing, haleluya, puji Tuhan. Ya itu menurut saya udah mulai aktif kembali, saya mau melayani anak-anak muda juga, semua yang berhubungan dengan saya harus layani. Dan puji Tuhan, saat kita melayani pasti Tuhan melengkapi kita, itu yang saya lihat. Saya kondisinya seperti ini, Tuhan dandanin saya dengan luar biasa. Saya mau melayani, diperlengkapi oleh Tuhan. Karena semua yang ada di badan saya, ini bukan milik saya. Saya cuma ingatkan Bapak Ibu, semua pemberian dari Tuhan. Kayak hari ini, saya pakai sepatu, kemarin sepatu yang biasa, ini sekarang sepatu yang lain. Mau coba gitu, karena dapat berkat. Haleluya. Mereknya Polisi Pak. Ya jadi puji Tuhan, berkat. Pokoknya hidup saya semua berkat. Dan saya mau kesaksian sebentar. Saya punya 2 motor. Ya Bapak Ibu Saudara, semua pemberian dari Tuhan. Pemberian waktu saya melayani. Saya nggak tahu cara Tuhan, saya waktunya diberi, ya diberi. Dan saya menerima. Saya waktu itu punya smash dari Tuhan juga. Udah itu juga yang terakhir Vario. Itu juga dari Tuhan. Waktu itu hadiah ulang tahun ceritanya. Cuman dikerjain dulu, saya dicemong-cemongin. Ya puji Tuhan itu dari Tuhan. Makanya hidup saya ini bukan saya lagi, makanya saya berbangga diri kenapa? Hidup saya jadi diperlengkapi oleh Tuhan. Dari ujung rambut hingga telapak kaki, semua Tuhan lengkapi. Untuk kebaikan Tuhan. Makanya hidup kita jadi kesaksian Bapak Ibu ya. Harus jadi kesaksian, jangan sampai nunda kesaksian, oh nanti aja di gereja, jangan. Kita harus lihat justru di lapangan, karena kita penting. Kita jadi terang di lingkungan kita. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, jaga jangan kerajinanmu kendor. Yang pertama tadi, 2, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sampai kita lalai Bapak. Ini Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik. Gereja sudah besar, saya tahu ini betapa doa Pak Haryanto luar biasa. Ini kesempatan kita melayani, bukan Pak Haryanto saja yang melayani. Kita semua harus melayani. Jangan kita jumlahnya segini-segini. Lihat bangku banyak itu nganggur. Jangan kita hanya panas-panasin bangku duduk kita. Tapi kita mesti berbuat. Kita lihat banyak orang membutuhkan. Membutuhkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayo jangan sampai waktunya tiba kita nggak bersempatan lagi. Saya aja harus berusaha terus supaya dipakai Tuhan. Dengan cara Tuhan apapun saya akan lakukan. Kalau untuk Tuhan saya akan lakukan. Jadi semuanya saya persiapkan dengan baik. Karena saya tahu Tuhan dari dulu sudah mempersiapkan saya dengan baik. Saat lagi saya di kandungan pun saat saya belum lahir Tuhan sudah persiapkan saya dengan baik. Makanya saya bersyukur, maka saya mau balas dengan apa? Menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tahu kalian punya potensi yang besar. Saya bisa melihat dengan cara apa? Kalian punya kemampuan kok, dengan senyum kalian aja orang lain diberkati. Lewat kehadiran kalian diberkati loh. Saya mengucap syukur ya hari ini lihat teman-teman ya. Saya lihat terutama Uma Citra ya. Ya dengan semakin hari semakin sehat. Ya saya puji Tuhan. Saya ada WA dengan Oma Citra. Hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara. Itu bukti cinta saya sama Oma. Ya, karena saya mengasihi dia. Udah tua nih Oma nih, wih mantap. Enak nih diajak berdialog. Kayak tadi pagi mau ke gereja, saya ke gereja pagi Pak. Haleluya. Jadi kami tetap komunikasi. Nah ini yang perlu kita jaga. Jadi kita menyala-nyala. Jadi Oma menyalakan saya juga menyalakan Oma. Makanya kami selalu sharing tentang firman Tuhan ya Oma ya. Jadi benar-benar saya percaya dengan sharing saya membagikan firman Tuhan bukan suatu kebetulan. Dan banyak juga saya saat sharing ada yang langsung menghapus, langsung ditolak. Gak apa-apa, yang penting lanjut bro. Langsung saya tetap kirim terus. Saya gak takut, biarin kalau dihapus, hapus saja. Tapi nanti waktunya akan tiba.
Jangan sia-siakan waktu. Karena apa yang dapat kita lakukan, kita mau bawa jiwa lewat media loh. Bapak Ibu, itu media sangat luar biasa. Pakailah media untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita telah selesai. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Saya undang pemusik untuk boleh maju ke depan. Kita mau angkat pujian Roh Allah yang hidup. Penuhi kami Tuhan. Ora batakara labayara. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Allah hari ini memenuhi kita, bahkan melingkupi kita. Percayalah, kita butuh Tuhan. Hari ini jangan biarkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kita percaya kekuatan dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Tuhan ingatkan supaya kita jangan kendor, tetap iring Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil. Biarlah rohmu menyala-nyala, jangan biarkan padam. Apapun yang membuat padam kita singkirkan. Yang ketiga, kita harus layani Tuhan. Tujuan kita hidup untuk melayani Dia. Biarlah Roh Allah ada atas kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kapan lagi kesempatan kita untuk bisa melayani? Tuhan sudah kasih gereja besar. Kita diberi kesempatan luar biasa buat Tuhan. Mari gunakan waktu yang ada sebelum terlambat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya waktu kita selama hidup di dunia kita harus buat yang terbaik buat Tuhan. Urabaya Shandara Labalab. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
jadikan kehidupan kami menjadi alat-Mu. Kami percaya kami ada di dunia ini ada tujuan Tuhan. Kami percaya tujuan kami menjadi alat-Mu yang dahsyat. Dan hari ini Bapa, Hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu terjadi atas setiap kami. Jangan pernah lalu urapan-Mu atas kami Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan selagi kami ada. Kami akan pergunakan semua untuk kebaikan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita punya kelemahan, kita punya kelemahan. Kita mau berdoa atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang ada pergumulan di hadapan Tuhan, mari bawa ke dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan melihat hatimu. Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita. Dan percayalah apa yang kamu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari angkat tanganmu, Tuhan ingin memulihkan engkau Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi keluh kesah kami, apapun yang kami doakan, gumulkan hari ini, kami percaya Tuhan akan kabulkan. Kami akan melihat kuasa Tuhan atas kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan, semua Tuhan kami akan dibuat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, apapun masalah kami percaya Tuhan Kau telah menjamah kami pagi ini. Terima kasih ya Bapa, dan turunkan tangan. Dan saya juga mau berdoa bagi yang sakit hari ini. Saya percaya kuasa bilur darah Tuhan akan menyembuhkan engkau. Percayalah dengan iman. Karena kita harus tahu bahwa segala penyakit itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari kuasa kegelapan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Urabaya Shandarala. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan hari ini buat teman-teman kami yang sakit Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau akan sembuhkan dan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan kami pulang dengan kemenangan yang baru. Dan kami percaya Kau angkat segala penyakit kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan kami sudah disembuhkan. Haleluya. Itu yang kami rindukan Tuhan. Dan terima kasih. Dan terjadi mujizat bagi Allah di tempat ini. Dan kami mengucap syukur, dan yang sudah didoakan silakan turun tangan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berkati hari-hari kami selanjutnya. Saat kami pulang, Tuhan biarlah Kau menyertai dengan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami menjalankan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pengurapan-Mu tidak akan lari atas kami Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan atas hari ini. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidupmu memenuhi hidupku Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi hidupku Tuhan. Dengan kuasa firman Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang terindah terbaik atas hidup kami. Dan biarlah roh kami menyala-nyala di hadapan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kami juga siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan untuk setiap persembahan yang kami bawa dengan penuh sukacita. Dan kami percaya tangan kuasa-Mu memberkati setiap persembahan yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita pada saat ini. Haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripmu mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem
Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol. Monggo sedaya, sedaya. Kula percaya ora bakal cilaka. Nyambiku itu mulia selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kulangke gandol. Persembahan sudah selesai, nyanyi bersama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka. Hatiku itu mulia selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kulangke gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulia selam. Bareng-bareng. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kulangke gandol Gusti. Saben dina kulangke gandol Gusti. Saben dina kulangke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan. Gandol Gusti. Tuhan berkati sederek sedaya. Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Iya. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 30 November 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Seluruh pelayan Tuhan, mari bergabung di ibadah DKP pada hari Sabtu tanggal 6 Desember pukul 5:30 pagi di gereja. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Ibadah Natal Komisi, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Desember, Ibadah Youth and Teen atau KAG diliburkan dan akan aktif kembali di Januari 2026. Ibadah Natal Komisi, KAG pada hari Sabtu tanggal 13 Desember. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM Tuh. Ibadah WBI diliburkan, akan aktif kembali di Januari 2026. Ibadah Natal Komisi, WBI pada hari Sabtu tanggal 6 Desember. Ibadah Komsel diliburkan sampai dengan Januari 2026. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 Desember
dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katerezo mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang bertambah usia di minggu ini, yaitu Saudari Krisdian. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. GBI Katerezo akan mengadakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 21 Desember, dilaksanakan pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang rindu untuk mendukung perayaan Natal, dapat mengumpulkan melalui amplop Natal yang sudah tersedia. GBI Katerezo membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari bergabung dalam pelayanan tim besuk dan tim Asher. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan di minggu ini. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebagai penegasan Bapak Ibu Saudara, selamat ulang tahun Saudari Krisdian, panjang umurnya, sehat badannya, kuat iman dalam Tuhan. Dan juga sebagai penegasan di hari Sabtu DKP ya, Sabtu pagi jam 5.30 di gereja. Jangan tempat ini tapi di bawah kita akan adakannya. Jadi ingat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, ayo gabung bersama-sama dalam hal ini karena kita membutuhkan kuasa daripada kemuliaan Tuhan atas hidup kita sepanjang Desember yang kita layani. Dan hari Sabtu juga kaum wanita ya. Kaum wanita Natalan ya. Persiapkan juga, mari yang merasa wanita yang belum bergabung, mari bergabung. Boleh membawa, mengajak saudara juga. Tapi jangan oh ya, si Ibu Ramalam ada tambah mau ada oh enggak, kita mau ada pengumuman, ada apa? Oh, oke, nah ini perubahan jadwal, jadi biasanya ibadah wanita itu jam 4 kan, sekarang dimajukan menjadi jam 3 ya. Jadi ingat-ingat, jadi kalau ibu-ibu yang lupa, oh jam 4 udah kelewat ya, tapi masih ada, makanannya masih ada, oke. Terus di hari Minggunya, hari Minggu nanti juga ada ibadah Natal Kitu. Ya, Natal Kitu yang sudah disiapkan ada di lantai bawah, jadi untuk Bapak Ibu yang ada anak atau cucu, boleh bergabung sama-sama atau anaknya tetangga juga boleh ya. Yang penting anaknya tetangga jangan diculik ya, ngomong dulu sama orang tuanya. Saya kira itu saja. Dan sebagai tambahan juga Bapak Ibu, karena ruangan ini cukup kedap suara, jadi kita ngomong sedikit suaranya udah kemana-mana, jadi tolong bisa jaga suasana baik. Contohnya handphone selalu dijaga, jangan tulit-tulit gitu, karena suara sedikit langsung suara nyebar ya, karena ruangnya terlalu cukup kedap. Oleh sebab itu ayo kita jaga-jaga bersama-sama, dan tidak lupa juga kita juga harus membawa jiwa-jiwa, karena bangku-bangku masih banyak yang kosong. Kita berdoa ya, kita berdoa terus bersama-sama, bersepakat, bukan hanya berdoa, kita melangkah, kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari silakan Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, pengumuman sudah ditambahkan ya. Selamat ulang tahun buat Krisdian. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu Tuhan. Engkau Allah kami yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami bawa dengan ucapan syukur ini Tuhan boleh naik ke atas tata Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini kembali meneguhkan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan supaya Roh Allah tinggal dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan supaya kerajinan kami tidak menjadi kendor. Kami mau melayani Engkau dengan roh yang bernyala-nyala Tuhan. Kami tetap punya semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan supaya Roh Allah boleh tetap tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi hidup yang berdampak bagi sesama kami. Berkati untuk hamba-Mu Bapak Perlindungan Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya juga Tuhan. Berkati keluarga, dimanapun hamba-Mu ini ditempatkan. Pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini juga, tidak terkecuali semuanya Tuhan. Kami percaya pelayanan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan membukakan berkat kepada kami, mencurahkan setiap apa yang kami lakukan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara Christian yang Tuhan boleh tambahkan usianya dalam minggu ini. Biarlah panjang umurnya Tuhan, kesehatan yang baik juga, semua cita-cita masa depan harapan di dalam Engkau Tuhan berkati senantiasa. Berkati apa yang menjadi kerinduan anak-Mu ini Tuhan, biar Tuhan boleh pakai anak-Mu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami percaya, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan atas gereja ini Tuhan. Kami melihat karya Tuhan yang ajaib. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan turun atas gereja ini. Oleh sebab itu Tuhan, inilah tugas kami. Kami mau Tuhan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan kasih Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati juga perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati semua aspek baik bidang politik semuanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar di dalamnya ada rencana Tuhan, ada tangan Tuhan, ikut campur tangan Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga buat tanah kami Tuhan, menjauhkan dari segala bencana yang jahat, malapetaka, semuanya Tuhan. Tuhan halau semua daripada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih di akhir acara ibadah kami ini Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau berterima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum pulang mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bersyukur. Akhir ibadah ini dengan segenap hati jiwa kami selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara.